Pernah gak sih kalian ngerasain hal yang sama kayak video sebelumnya? Kelasnya sepi, tidak kondusif, siswa ngantuk, bahkan mulai tidur. Padahal guru udah menjelaskan dengan maksimal dan materi pun sudah tersampaikan semua. Tapi tetap saja proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Sebenarnya apa yang salah? Materinya yang sulit atau cara penyampaian gurunya yang kurang tepat? Untuk menjawab itu, ikuti video ini. Namaku Anissa Maulidia. Aku adalah salah satu mahasiswi di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan IPA. Pada video ini, aku akan membahas tentang pemilihan media pembelajaran IPA berbasis ICT untuk siswa SMP maupun MTS. Aku memilih topik ini karena masih banyak pembelajaran yang terasa membosankan akibat penggunaan media yang kurang tepat, padahal dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Apa itu tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik adalah sebuah sistem penanaman dengan media tanpa tanah. Jadi media tanamnya menggunakan larutan air yang mengandung nutrisi agar tumbuhan berkembang secara baik, dan adapun sebagian tanaman menggunakan media tanam kerikil, pasir kasar, sabut kelapa, rockwool, perlit atau serat kayu. Sistem tanaman ini dibangun di atas Apaan? tanah. Bete banget ya, udah pelajarannya biologi, neranginnya gak menarik, dan dia tuh buburinya cuek banget, gak lihat-lihat ke belakang, rocos terus. Kalau gini kan jadi tambah gak dapet wawasan kita. Dasar kamunya aja yang gak niat belajarnya. Alah, orang kamu lebih parah. Niat sih niat, lihat tuh mata udah merah begitu. Niat tidur kamu, Sa. Hehehe, ya juga sih. Kalau aku sebenarnya suka sama pelajaran biologi, Man. Tapi bukan yang teori terus begini. Kalau aku jujur sih emang gak suka. Ditambah penyampaiannya kayak gini, makin garing. Kenapa ya nilai anak-anak rata-rata pada jelek-jelek semua? Raisa ini kan pinter, tapi kok nilai biologinya di bawah nilai rata-rata sekolah? Jangan-jangan pola didik saya nih yang kurang tepat. Saya harusnya cari solusinya sebelum anak-anak jadi antipati sama pelajaran saya. Man, inget gak kamu sama Pak Dewa, guru biologi kita sebelum Bu Wuri? Oh ya, aku inget. Kalau itu aku seneng banget.
Biarpun ya aku kurang oke dan sering ketinggalan di pelajaran biologi, tapi aku nikmatin, Sa. Apalagi Pak Dewa itu orangnya perhatian loh ke kita. Perhatian gimana maksudnya? Iya, aku ngerasa kalau di pelajaran Pak Dewa waktu itu, kelas tuh kayak hidup banget dan kita diajak untuk berinteraksi sama Bapak itu. Dan teman-teman seperjuangan yang lainnya gak merasa terintimidasi kalau kita salah. Teman-teman seperjuangan? Teman-teman yang nilainya sama di bawah rata-rata maksudmu? Ya, pakai diperjelas lagi. Sekarang kita praktek membuat tanaman hidroponik. Yeay, asik! Ayo kita mulai. Kalian yang murid-murid cowok, pindahin tanaman di sebelah sana. Kumpulin di sebelah sini. Terus kalian mulai potong-potong pipanya sesuai ukuran ya. Untuk yang murid perempuan, pisahkan tanaman dari plastik bagnya. Terus campurkan tanah yang sudah dikumpulkan tadi dengan pupuk kompos yang kemarin sudah dibuat. Ayo, jangan jijik-jijik. Kalau begini kan kita enak ya, Man. Belajar sambil praktek secara langsung. Dan ini yang kita butuhin di kehidupan nyata nantinya. Bener, Sa. Kalau pola belajarnya kayak gini, aku bukannya suka lagi dengan pelajaran biologi, tapi sangat mencintai banget. Kamu nyalain keran airnya biar akar tanamannya teraliri dengan air dan kelak akan berbuah supaya kita bisa nikmatin bersama nanti. Nah, setelah melihat fenomena tadi, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting. Jadi, kenapa sih guru tidak boleh asal dalam memilih media pembelajaran? Kita sering beranggapan bahwa semua media bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Tapi, apakah benar demikian? Seorang guru tidak boleh asal dalam memilih media pembelajaran, karena setiap media itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika media yang digunakan tidak sesuai, maka siswa bisa merasa kebingungan, materi tidak tersampaikan, dan pembelajaran tidak berlangsung secara efektif. Karena pembelajaran dikatakan efektif apabila proses pembelajarannya ini dapat membantu dalam proses pencapaian pembelajaran. Misalnya, guru menjelaskan proses perencanaan hanya dengan buku. Apakah nantinya siswa bisa membayangkan dengan jelas bagaimana prosesnya? Menurut kalian, media apa sih yang tepat untuk menjelaskan proses tersebut? Betul, video animasi dan juga e-model interaktif akan lebih membantu dalam proses penjelasan materi tersebut. Pemilihan media harus berdasarkan prinsip agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Lalu, apa saja sih prinsip yang ada dalam pemilihan media? Prinsip yang pertama adalah prinsip efektivitas dan juga efisiensi, di mana media harus bisa membantu dalam mencapai tujuan dan bukan malah menyulitkan. Contohnya, video yang pendek dan tidak terlalu panjang. Prinsip yang kedua adalah prinsip cara berpikir siswa. Siswa yang SMP masih membutuhkan visual yang konkret. Contohnya, animasi, bukan malah teks yang panjang. Kalau kalian lebih paham yang mana? Dari gambar atau dari visual yang panjang? Prinsip yang ketiga adalah prinsip interaktivitas.
di mana media yang dipilih harus melibatkan siswa, bukan malah ceramah yang panjang. Kalian lebih suka kuis sambil bermain atau mendengarkan saja? Prinsip yang keempat adalah prinsip fleksibilitas, di mana media harus bisa digunakan dalam kondisi apapun. Prinsip yang kelima adalah prinsip kemampuan guru, di mana media harus bisa digunakan oleh guru dengan mudah, bukan malah menyulitkan. Prinsip yang keenam adalah prinsip alokasi waktu, di mana media yang digunakan tidak boleh memakan waktu yang lama. Dan prinsip yang ketujuh adalah prinsip keamanan, di mana media yang dipilih harus aman untuk siswa, guru, maupun semua yang ada di sekolah. Setelah mempelajari berbagai prinsip dalam pemilihan media, yuk kita ulas kembali melalui kuis ini. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Selain prinsip, dalam pemilihan media juga harus mempertimbangkan kriteria. Lalu, apa saja sih kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih media? Apakah kalian tahu? Berikut ini beberapa kriteria dalam pemilihan media. Kriteria pertama adalah relevansi. Kriteria kedua adalah praktis dan luas. Kriteria ketiga menyesuaikan dengan kondisi siswa. Jika prinsip dan kriteria terpenuhi, langkah selanjutnya adalah lalu, apa saja sih prosedur dalam pemilihan media pembelajaran itu? Berikut ini adalah prosedurnya.
pembelajaran. Kira-kira apa sih yang menjadi capaian dalam pembelajaran kita? Prosedur yang ketiga adalah analisis materi, di mana apakah materinya itu konkret atau abstrak. Prosedur yang keempat adalah analisis karakteristik siswa, di mana apakah siswanya itu harus visual, audiovisual, atau kinestetik. Berikutnya adalah buat media. Setelah membuat media, prosedur selanjutnya adalah uji coba. Setelah media diuji coba, prosedur selanjutnya adalah evaluasi. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are, the way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Demikian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair
every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Mana kuisnya teman-teman? Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Hai anak-anak, siapa yang suka petualangan? Hari ini kita akan melakukan petualangan seru ke sebuah dunia mini. Dunia yang penuh dengan kejutan dan kehidupan. Dunia yang kita sebut dengan ekosistem. Yuk kita sama-sama menjelajahi ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Semua itu saling membantu dan bekerja sama agar bisa hidup dengan baik. Makhluk hidup dalam ekosistem disebut dengan komponen biotik, sedangkan benda tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Nah, mari kita lihat sawah ini. Ada padi yang merupakan makhluk hidup dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan matahari yang merupakan benda tak hidup. Semua bekerja sama dalam ekosistem sawah. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Di daratan ada ekosistem hutan, gurun, dan padang rumput. Dan untuk perairan ada ekosistem danau dan laut. Nah, anak-anak, dari ekosistem-ekosistem yang ibu sebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu ini adalah satu makhluk hidup. Gabungan dari individu akan menjadi populasi. Lalu ketika populasi bergabung, maka akan disebut dengan komunitas. Selanjutnya, ketika komunitas digabungkan dengan komponen biotik atau abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, burung, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk ekosistem. Anak-anak tahu tidak bahwa di alam ada hubungan unik antara makhluk hidup, seperti saling membantu, ada yang dirugikan, dan juga ada yang hanya neneng tanpa merugikan.
simbiosis. Wah, ada kerbau. Hai kerbau, lagi santai kawan. Iya burung, tapi badan aku gatal sekali. Banyak serangga di punggungku. Wah, kebetulan aku lapar nih. Gimana kalau aku yang makan serangganya? Wah, itu ide bagus. Kamu makan serangganya, aku jadi gak gatal lagi. Itu namanya simbiosis mutualisme anak-anak. Dua makhluk yang saling membantu. Burung dan kerbau sedang berjalan-jalan di hutan. Lalu bertemu si lintah yang menempel di tubuh seekor rusa. Lintah, ngapain kamu di situ? Aku lagi minum darah rusa ini loh. Enak sekali. Iya, tapi aku jadi lemas. Kamu sih cuma begini. Nah, ini namanya simbiosis parasitisme. Ada yang diuntungkan, tapi yang lain dirugikan. Wow, bunga anggrek ini cantik sekali. Tapi kok dia nempel di batang pohon ya? Itu namanya simbiosis komensalisme. Anggrek mendapatkan tempat tinggal, tapi pohonnya tidak dirugikan. Cukup petualangan kita hari ini anak-anak. Bye-bye. Halo anak hebat, selamat bergabung ke dalam aktivitas multimedia interaktif IPA. Sebelum kita mulai, yuk diisi dahulu identitas nama kamu dan email guru kelasmu ya. Setelah itu, mari kita klik multimedia interaktif IPA. Multimedia ini berisi materi kelas 5 pada semester 1. Ada organ gerak hewan dan manusia, Tujuannya agar kita dapat mengidentifikasi alat gerak. Di sebuah hutan yang luas, terdapat binatang yang bermacam-macam. Ada gajah, ular, burung, katak, ikan, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki cara gerak yang bermacam-macam. Kok bisa begitu ya? Tiba-tiba, terdapat anak kecil berlari-lari dan jatuh. Lalu berkata, "Aduh, kakiku sakit." Kemudian, saat ingin mencoba berjalan, dia tidak bisa berdiri dan menangis. Dari video yang telah kamu amati, apakah ada yang kamu tanyakan? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak video berikut. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Walaupun sama-sama bergerak, kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Halo anak-anak hebat. Tadi, apakah sudah terjawab? Ayo, kemukakan jawabanmu kepada gurumu. Kamu hebat. Ayo menganalisis. Sekarang kelompokkan sesuai dengan cara geraknya. Caranya, ingin makan dan minum. Namun, saja ya yang dapat. Sepertinya ada yang keliru. Ayo, dicermati kembali ya. Jawabanmu benar. Analisis. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari sistem pernapasan hewan dan manusia. Tujuannya agar kita dapat menganalisis. Halo anak-anak hebat. Mari kita simak video berikut. Di suatu pagi, Lukas bangun dan membuka jendela sambil mengulet dan bernapas. Lalu berkata, "Wah, segar sekali udara pagi ini." Setelah selesai bersiap-siap, ia segera berpamitan dengan orang tua untuk berangkat ke sekolah. Selama perjalanan, ada mobil yang beriringan mengeluarkan asap kotor
sampai membuat anak tersebut batuk-batuk dan flu. Dia berkata, "Saya sulit bernapas, rasanya sesak." Dari video yang telah kamu amati, apakah ada yang kamu tanyakan? Halo anak-anak hebat, apakah kamu sudah menyimak video tadi? Jika sudah, sekarang saatnya kita membuat bagian berdasarkan materi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.